Putri Salju dan Kurcaci yang berjalan dalam tidur. Pada satu masa, pada sebuah negeri nan jauh, Putri Salju, Pangeran Antoine, dan 7 kurcaci hidup bersama dalam sebuah kastil megah. Satu hari, si cantik Putri Salju pergi ke kebun kastil. Para kurcaci biasanya merawat dan memangkas tanaman di kebun. Namun, pagi itu ia tidak melihat mereka. Putri Salju bertanya-tanya ada di mana mereka. Ulung, Dungu, Pemalu, kalian di mana? Tahu mereka tidak di luar, ia memeriksa ruangan mereka di kastil. Dibukanya pintu sedikit, namun ia tidak melihat siapapun di antara mereka. Dudi dudi dam dam, dudi dudi dam, dudi dudi dam dam, dudi dudi dam, dudi dudi dam dam, dudi dudi dam, dudi dudi dam dam, dudi dudi dam. Kamu makannya apa? Tempe. Saya juru masaknya. Oke. Ada tempe goreng, ada ayam goreng, semuanya digoreng. Oseng oseng oseng. Para kurcaci berkunjung ke rumah lama mereka. Mereka tak memberitahu Putri Salju karena ingin memberi kejutan berupa bunga yang cantik. Mereka membersihkan halaman dan menemukan bunga oranye cantik di kebun. Lalu mereka beranjak untuk kembali ke kastil. Di jalan, mereka mendekati kapal mereka di sungai. Semua naik ke kapal dan menyeberang sungai dengan mudah. Namun, begitu turun dari kapal, kau tahu siapa yang mereka lihat? Badannya besar, tangannya kecil. Kalau mengaum, yang lain langsung mundur. T-Rex, T-Rex, T-Rex. Itu Dunkov, asisten si Ratu Jahat Hela. Ia berdiri dengan sebotol air di tangan. Oh tidak, itu Dunkov. Halo para kurcaci mungil yang manis. Tolong jangan halangi kami, Dunkov. Ya, lihat, kami bertujuh, sedangkan kamu sendirian. Kau tak akan mampu mengalahkan kami. Iya, tenang saja. Aku tak akan melukai kalian. Aku hanya menawari kalian air. Kalian tampak haus. Tidak perlu, kami tidak minum air. Hei pemarah, jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Lihat, si pemalu dan pemalas tampak kehausan. Tapi dia... Terima kasih, Dunkov. Air akan sangat berguna. Dunkov menyerahkan botol air ke tangan si Ulung. Dan para kurcaci satu persatu meminum air itu. Dunkov mulai tertawa. Tawanya sangat keras sampai ia terjatuh. Jika ia tertawa lebih lama lagi, dia bisa pingsan. Minum susu itu sehat, bikin badan jadi kuat. Minum susu jadi gemuk, susunya basi sakit perut. Minum susu rasa melon, minum susu rasa pepaya, minum susu rasa semangka, minumnya susu makannya kacang. Enak susunya mama mama, enak susunya mama mama, enak susunya mama mama, enak susunya mama mama. Paci, jika aku ikuti jejak kaki ini, mungkin aku bisa menemukan mereka. Lalu Putri Salju mengikuti jejak itu. Sementara itu, Hela yang jahat diam-diam mengawasi sang putri melalui bola kacanya. Kau terjebak perangkapku lagi, Putri Salju. Kau takkan kulepaskan sebelum kuhancurkan kecantikanmu. Sekarang terhempaslah dalam perangkapku demi menolong kawan-kawan terkasihmu.
Tujuh kurcaci tiba di gua Hela dan ditempatkan di sudut goa. Di luar, Putri Salju mengikuti jejak kaki menuju ke hutan dan menyadari bahwa arah menuntunnya menuju gua Hela. Semestinya sudah bisa kutebak. Hela punya rencana jahat lagi. Apa yang dilakukannya pada sahabat-sahabat kecilku? Aku harus cari tahu dan menghentikannya. Ketika Putri Salju mendekati gua Hela, sesosok peri tiba-tiba muncul di belakangnya. Wah, peri! Sulit dipercaya. Peri itu tak mampu berbicara pada Putri Salju, tapi memberinya sebuah seruling ajaib. Tapi aku tidak tahu cara meniup seruling. Sang putri pada awalnya tidak mengerti apa guna seruling itu. Si peri membuat lingkaran ajaib seputar Putri Salju untuk melindunginya dari mantra jahat Hela. Lalu si peri menghilang dalam hutan. Putri Salju menerima seruling itu dan melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, ia tiba di gua Hela. Aku sudah menunggumu, Putri Salju. Jelas kau tak menghentikan rencana jahatmu. Aku tahu kau menculik kawan-kawan kurcaci. Kurcaci mendatangi Hela satu persatu dan berlutut di depannya. Namun mata mereka tertutup dan dalam keadaan tertidur pulas. Kurcaci-kurcaciku, apa yang terjadi? Buka mata kalian. Mereka tak bisa mendengarmu. Mereka hanya menuruti perintahku. Kurcaci, kelilingi Putri Salju. Kita renggut kecantikannya. Tujuh kurcaci mendekati Putri Salju, tidur berjalan. Sang putri merasa bingung dan ketakutan. Lalu ia ingat seruling pemberian peri dan mulai memainkannya. Suara yang keluar dari seruling ajaib itu membuat para kurcaci terbangun. Putriku, apa yang terjadi? Di mana ini? Lihat, lihat. Bukankah itu ratu jahat Hela? Menjauhlah dari kami. Putri Salju terus memainkan seruling. Hela dan Dankov tak tahan mendengarnya dan berlari ke bagian belakang gua. Putri Salju heran mengapa mereka melarikan diri. Namun ia senang serulingnya berhasil. Terima kasih Putri Salju. Itu akan menghentikan mereka untuk sementara. Ayo kita pergi dari sini. Putri Salju dan tujuh kurcaci meninggalkan gua kembali ke kastil. Para kurcaci merasa bahagia bisa kembali ke kastil. Putriku, sebenarnya kami meninggalkan kastil karena ingin memberimu hadiah. Bunga istimewa ini hanya tumbuh di kebun rumah kami yang lama dan kami ingin memberinya untukmu. Indah sekali. Terima kasih. Tapi kalian membahayakan diri sendiri. Lain waktu, jangan meninggalkan kastil tanpa memberitahu. Karena Hela bebas berkeliaran, kita harus saling menjaga. Sementara itu, Hela dan Dankov pulih dari dampak kekuatan suara seruling ajaib. Bagaimana ku tahu kalau seruling itu punya kekuatan yang dahsyat? Suara serulingnya buruk, Yang Mulia. Tapi lagu yang dimainkan bagus. Diam, Dankov! Seruling itu sebenarnya diciptakan dari lagu-lagu persahabatan dan kebajikan. Sehingga
ia mampu mengatasi mantra jahat karena Putri Salju dan 7 kurcaci memiliki hubungan persahabatan yang erat. Mereka yang buruk dalam hubungan persahabatan akan membenci suara seruling itu karena mereka tak memahami arti cinta dan persahabatan. Aku seorang pedagang. Aku memiliki apel yang lezat, Nak. Berkenankah kau untuk mencicipinya? Pada awalnya, Putri Salju takut untuk membuka pintu. Namun ia menyukai apel merah. Ini, Nak. Kau nikmatilah, gadis cantik. Ini gratis untukmu. Putri Salju menerima apel yang disodorkan si wanita tua dan mencicipinya. Apel tersebut sudah diberi racun. Putri terjatuh sebelum sempat berteriak minta tolong. Di ujung jalan, Pangeran Antoine membawa kudanya beristirahat di bawah naungan sebuah pohon. Ia telah melakukan perjalanan jauh demi bertemu dengan wajah cantik yang dilihatnya di langit. Tak jauh dari sana, ia melihat seorang wanita tua sedang berjalan. Saat ia akan bertanya, tiba-tiba wanita itu berubah wujud menjadi ratu jahat Hela. Pangeran dan kudanya sangat terkejut dan memutuskan untuk tidak jadi menanyakan jalan padanya. Pada tengah malam, kala para kurcaci tiba di rumah, mereka melihat Putri Salju terbaring kaku di lantai rumah. Mereka sangat sedih. Hati mereka hancur berkeping-keping. Mereka membuat peti mati dari kaca untuk Putri Salju dan membawanya ke atas sebuah perahu menuju sungai terpanjang di negeri itu agar semua orang mengetahui kecantikannya. Di hilir sungai, pangeran yang tengah melakukan perjalanan dengan kudanya melintasi pinggir sungai, memperhatikan wajah yang berada di peti kaca dalam perahu. Ia langsung dapat mengenali wajah gadis itu. Sang pangeran sangat sedih. Namun tetap dibukanya penutup peti tersebut. Diambilnya kalung ajaib dari kantungnya dan mengenakannya pada leher sang putri. Selamat jalan putriku, bersinarlah bagai bintang dimanapun kau berada. Namun saat itu juga, pangeran melihat Putri Salju bergerak. Kalung itu sungguh ajaib dan memberikan penghargaan pada pangeran akan kegigihannya dalam mencari wajah yang dilihatnya di angkasa. Putri Salju hidup kembali.
Saat putri terbangun, ia takjub melihat seorang pangeran tampan berdiri di sampingnya. Dan kisah Cinderella pun tamat.